Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu dalam mata pelajaran akidah akhlak. Meskipun pada saat siang cuacanya agak sedikit mendung. Nah, mudah-mudahan semangat kalian pada hari ini akan terus meningkat meskipun cuacanya agak sedikit mendung dan tidak terlalu cerah. Ibu absen dulu sebelum memulai pelajaran. Yang pertama Afifa, Ahmad Fadri Juniko, Ahmad Fauzan, Davina Jahratun. Ya, alhamdulillah hari ini meskipun ada banyak yang tidak hadir mungkin karena ada gangguan kesehatan, mudah-mudahan yang sakit bisa cepat sembuh. Nah, sebelumnya Ibu sudah menyampaikan pembelajaran kita mengenai sifat wajib Allah. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari sifat wajib Allah? Sifat yang harus dimiliki atau sifat yang harus dimiliki ada pada zat Allah. Sifat wajib Allah terbagi menjadi berapa macam? 4. Yang pertama sifat nafsiyah. Yang kedua yang ketiga ma'ani. Dan yang keempat maknawi. Sifat nafsiyah merupakan sifat yang menjadi kesempurnaan pada zat Allah, yaitu wujud. Artinya sifat salbiah sifat yang meniadakan adanya sifat makhluknya. Ya, sifat salbiah jumlahnya ada 5. Yang pertama yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, wahdaniyah. Kemudian sifat yang ketiga, sifat manis. Sifat manis apa sifat manis? Sifat yang juga dimiliki oleh Allah dan juga makhluk-makhluknya. Sifat abstrak yang wajib ada pada zat Allah. Sifat abstrak ini merupakan sifat di mana sifat yang dimiliki oleh Allah tapi juga dimiliki oleh kita makhluk sebagai ciptaan Allah. Jumlahnya ada berapa? 7. Yang pertama Iradat, ilmu, ayat, sama, dasar, alam. 7 sifat tersebut kita manusia punya. Yang pertama adalah kudrat, artinya Berkuasa. kuasa. Kita manusia kuasa. Misal hari ini Ibu kuasa mengangkat barang. Kuasa atau mampu. Kita kalau memiliki kekuasaan misal bisa berjalan ke sana kemari. Tapi dalam batasan sebagai makhluk. Nah, sedangkan kuasanya Allah tidak ada batasan. Kuasa Allah itu di mana kekuasaan yang dimiliki tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sifat maknawi, yaitu sifat yang berdiri dengan melazimi dari sifat ma'ani. Jumlahnya sama dengan sifat ma'ani 7. Sifat ma'ani 7, sifat ma'nawiyah juga 7, yaitu Qadirun, Sami'un, Basirun, Mutakalimun. sifat tersebut merupakan sifat yang berdiri dari sifat ma'ani tadi. Kudrat artinya Kuasa. kehadiran, maha kuasa. Nah, oleh sebab itulah sifat manawiyah merupakan sifat yang melazimi dari sifat ma'ani.
sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib jumlahnya ada berapa? 20. 20. Berarti sifat mustahilnya juga sama, ada 20. Sifat mustahil merupakan sifat kebalikan dari sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Siapa yang tahu apa itu sifat mustahil bagi Allah? Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Ya, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Artinya sifat mustahil itu hanya ada pada makhluk ciptaan Allah. Kalau sifat wajib jumlahnya 20, sifat mustahil juga sifat jumlahnya ada 20. Nah, dari 20 sifat yang akan kita bahas hari ini, silakan perhatikan bukunya. Bisa dilihat bukunya pada halaman 39. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca mengenai sifat mustahil bagi Allah. Silakan dibaca 10 menit. Pokoknya sudah 10 menit, sudah selesai baca? Sudah. Yang pertama, sifat mustahil bagi Allah adalah Adam. Adam merupakan sifat mustahil dari sifat wujud. Wujud artinya mustahil Adam. Ya. Artinya adanya Allah itu mustahil, tidak ada Allah. Nah, dari sini kita bisa mengambil pengertian dari sifat wujudnya dulu. Ada mustahil, ada tiada. Adanya Allah dibuktikan dengan adanya seluruh alam semesta beserta isinya. Artinya bila ada alam semesta ini berarti ada yang menciptakan. Contoh, di meja, kursi ada. Adanya meja dan kursi ini ada atau tidak ada yang membuat? Tidak mungkin adanya meja ini tanpa adanya yang membuat. Begitu juga dengan seluruh alam semesta beserta isinya. Berarti kalaunya ada, berarti ada yang membuat. Mustahil tidak ada yang membuat. Jadi wujud artinya ada, mustahil Adam atau tiada. Yang kedua, tidak artinya mustahil, kudus atau ada yang mendahului atau ber. Ibu mau tanya dulu, meja ini tadi ada yang membuat atau tidak ada yang membuat? Ada. Antara yang membuat atau tukang meja, duluan mejanya atau duluan tukang? Duluan tukang. Artinya adanya seluruh alam semesta ini berarti ada yang menciptakan. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Antara yang diciptakan dengan menciptakan, duluan yang menciptakan. Jadi mustahil Allah itu baru. Nah, jadi sifat mustahil merupakan sifat kebalikan dari sifat wajib. Yang ketiga, bakal artinya bakal mustahil. Fana atau musnah, rusak, binasa. Allah Ta'ala itu kekal, tidak pernah hancur atau binasa. Yang hancur, yang binasa itu adalah makhluk ciptaannya. Nah, kemudian sifat wajib yang keempat adalah
dengan tukang meja itu rupanya sama atau beda? Tukang meja manusia. Sedangkan meja unsurnya dari kayu. Dibentuk menjadi sebuah meja. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya mustahil. Allah itu sama, yaitu mumassalatu bil hawadis. Kita mama di rumah membuat donat. Donat merupakan hasil ciptaan dari mama. Mama dengan donat sama atau tidak? Beda. Maukah mama dikatakan sama dengan donat? Tidak. Artinya berarti seluruh alam semesta beserta isinya ini tidak sama dengan zat Allah. Makanya dari situ kita manusia tidak boleh memikirkan bagaimana bentuk rupa zat Allah. Yang kita pikirkan apa? Bahwa Allah itu ada dengan adanya alam semesta. Sifat Allah yang terakhir, yang ke-20, mutakaliman artinya berkata-kata. Mustahil, abkama atau mana bisu. Perkataan Allah atau kalam Allah tertuang dalam Al-Quran yang menjadi petunjuk hidup manusia. Nah, kalau Allah Ta'ala itu bisu atau tidak berkata-kata, bagaimana mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, terutama kita manusia? Manusia diciptakan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah sama dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah, mengetahuinya, petunjuknya dengan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai 20 sifat mustahil dari sifat wajib Allah. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Mengapa Allah menciptakan malaikat untuk mencabut nyawa misalnya? Apakah Allah bersifat ihtiyajul ghairihi? Ada yang bisa menjawabkan? Apakah Allah bersifat ihtiyajul ghairi dengan diciptakannya malaikat? Misal, ketika orang mau meninggal, malaikat Israel mencabut nyawa. Siapa yang bisa membantu Ibu? Silakan. Anis, silakan Anis. Karena setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki tugas masing-masing, dan malaikat diberikan tugas oleh Allah untuk misalnya mencabut nyawa, mencatat nama baik dan makhluk manusia dan lain sebagainya. Nah, tadi kata Anis, karena setiap makhluk yang diciptakan oleh manusia memiliki tugasnya masing-masing, termasuk malaikat diberikan oleh Allah. Dan ditanyakan oleh Davina tadi, apakah Allah bersifat ihtiyajul ghairi? Ya atau tidak? Tidak. Oh tidak. Alasannya karena setiap makhluk diberikan tugas oleh Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah, tugasnya untuk menjalankan tugasnya, bukan bersifat sebagai menggantikan tugas Allah, karena Allah bersifat ihtiyaju lighairi atau tidak mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan. Tetapi malaikat menjalankan tugasnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Nah, Davina, masih semangat? Semangat. Hai. Halo. Hello. Hai. Hello, hai. Tadi kita sudah membahas mengenai 20 sifat mustahil bagi Allah. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah membahas juga mengenai sifat wajib bagi Allah. Nah, di dalam amplop di sini ada satu sifat mustahil dan satu sifat wajib. Di sini ada sifat wajib bagi Allah. Kemudian di dalam amplop yang lain juga ada sifat mustahil bagi Allah. Masing-masing dari kalian akan mendapatkan satu amplop. Nanti amplopnya isinya setelah dibuka, yang
sifat kudus. Berarti kudus merupakan sifat mustahil. Pasangan dari sifat mustahil kudus, sifat wajibnya sifat apa? Tidak. Yang kidam dalam hitungan 10 harus berdiri. Langsung, kidam. Tapi bila yang kidam tidak berdiri dalam hitungan 1 sampai 10, maka kidam akan mendapatkan sanksi. Ibu suruh bacakan surah ini. Paham? Paham. Nanti cara bermainnya, kita mengedarkan spidol dengan iringi musik. Bila musiknya berhenti di mana? Berarti di situ spidolnya berhenti. Dia yang akan membuka atau melihat isi amplop. Paham? Silakan ya, B. Satu orang satu. Bebas mengambilnya. Jangan ambil lagi. Nanti membukanya sama-sama. Semua materi silakan ditutup. Silakan buka amplopnya. Jangan beritahu kawan. Jangan diberitahu kawan. Ini ada spidol. Silakan spidolnya diedarkan dengan kawannya. Habis ke sini, ke situ terus. Jangan dilempar. Ketika musik berhenti, stop. Ada yang ditanyakan? Silakan. Mulai dari situ. Siapa? Ridho. Apa Ridho? Irad. Ayo, iradah sifat wajib, mustahil dan sifat iradah. Pasangannya siapa? Hah? Pasangan dari sifat iradah? Dua. Ini apa ini? Arah. Ya, betul. Lanjut edarkan spidolnya. Siapa? That's not me. Apa? Aida? Bako. Ayo, lawan dari Bako. Pasangannya siapa? Mustahil dari Bako siapa? Iya, Pana. Silakan dilanjut lagi.
Ayo silakan diperlihatkan kartunya. Ikhtiarul ini. Kebalik. Ya, ilmu. Pasangan dari ilmu siapa? Satu, dua, apa Rapi? Bodoh atau? Siapa? Badri. Apa Badri? Azul. Pasangan dari Azul? Iya, Putra. Demikian sudah selesai. Tadi kita sudah rame-rame memasangkan setiap amplop yang kalian dapat, mencari pasangannya dengan kawan. Mungkin ini bisa dinamakan, kalau ini kartu namanya kartu berpasangan, tapi karena ini amplop, ibu sebut saja ini namanya amplop berpasangan. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita tadi, alhamdulillah tidak ada yang mendapatkan sanksi. Artinya kalian dalam hal memahami sifat wajib dengan sifat mustahil, alhamdulillah sudah baik. Nah, ibu tanya lagi, pengertian dari sifat mustahil bagi Allah tadi apa? Sifat yang tidak mungkin dimiliki. Iya, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan insya Allah kita lanjut mengenai sifat jaiz bagi Allah. Selanjutnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.